Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan juga keberkahan umur untuk kita sama-sama belajar mengkaji ilmu agama yang sangat penting ini. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sudah menjelaskan pada pekan kedua di hari Sabtu bulan ini, yaitu penjelasan hadis yang ke-44, di mana kita sudah menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wiladah, bahwasannya hubungan persusuan menyebabkan kemahraman sebagaimana hubungan nasab, di mana sudah kita jelaskan secara panjang lebar siapa yang dikategorikan sebagai mahram kita, dan sudah kita jelaskan juga beserta contoh-contohnya. Maka pada pagi hari ini biidznillah taala kita lanjutkan kepada pembahasan hadis ke-45. Ya, walaupun di flyer sepertinya salah nulis ya, harusnya 45 bukan 44, karena 44 sudah selesai kita bahas. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-45, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa huwa bi Makkah yaqul. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan kota Makkah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini pada saat Fathu Makkah. Kita tahu Fathu Makkah itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah atau bertepatan dengan 630 Masehi. Di mana kita tahu bahwa pada saat penaklukan kota Makkah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta 10.000 pasukan kaum muslimin berangkat dari Madinah ke kota Makkah. Karena saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan yang kuat dan kekuatan yang besar, dan mengajak
orang-orang Makkah yang selama ini memusuhi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi datang kembali ke Madinah untuk mengajak orang-orang yang belum beriman dan belum masuk Islam agar mereka masuk ke dalam Islam, dan Nabi SAW membawa 10.000 pasukan. Maka pada penaklukan kota Makkah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, kemudian bangkai, kemudian babi dan juga patung. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan minuman keras, kemudian akramakumullah, bangkai, babi dan juga patung. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, faqila, maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah. Jadi ketika Nabi berbicara bahwasannya bangkai itu haram, maka sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkainya? Kan kalau bangkai jelas haram. Gimana kalau lemaknya? Ya. Lemaknya itu diambil, diolah, kemudian dijadikan minyak ataupun yang lainnya, boleh atau tidak? Fa innahu yutla bihas sufun, karena biasanya lemak bangkai itu ya digunakan untuk mengkilapkan perahu. Ya, jadi perahu biar mengkilap atau juga biar apa? Ketika berlayar di lautan itu dalam keadaan baik, maka biasanya apa? Dipakai lemak bangkai. Wa yudhanu bihal julud, atau digunakan untuk mengolesi kulit. Wa yustadahu bihan nas, atau digunakan untuk apa? Minyak lampu. Kita tahu zaman dulu belum ada lampu seperti sekarang, listrik. Biasanya apa? Pakai apa? Lampu, tempel, kemudian diberikan apa? Minyak, diberikan sumbu, kemudian dinyalakan apa? Api. Boleh tidak digunakan? Ya, seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, La huwa haramun. Tidak boleh, tetap haram. Karena diambil dari bangkai. Ya, maka hukumnya apa? Haram. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan sifat yang seperti ini, ya, mempermainkan hukum Allah, yang ketika Allah sudah berikan sebuah pengharaman ini haram, tapi mereka membuat hilah. Ya, bangkainya haram. Kalau begitu gimana biar bangkai ini jadi halal? Oh, bangkainya diolah dulu, jadikan minyak, baru apa? Halal bagi mereka. Makanya Nabi SAW ingatkan, sifat seperti ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi, yang mereka itu sukanya apa? Mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qatalallahul Yahuda. Semoga Allah melaknat, membinasakan orang-orang Yahudi. Nanti insya Allah akan kita jelaskan, kita tambahkan penjelasan bagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan dalam hadis tentang sifat buruknya orang-orang Yahudi yang harus kita jauhi. Ya, terlebih pada kondisi saat ini di mana kita melihat bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi terhadap saudara muslim kita di Filistin. Nabi mengatakan, Qatalallahul Yahud. Semoga Allah melaknat, membinasakan orang-orang Yahud. Innallaha harrama alaihim asyuhum. Allah sudah mengharamkan kepada mereka apa? Lemak. Fa'ajmaluh, tapi justru mereka mengolahnya. Tsumma ba'u, kemudian setelah diolah mereka jual. Fa'akalu samana, kemudian mereka mengambil hasil daripada penjualan lemak tersebut. Nah, ini kan otak-otak Yahudi. Sudah dibilang haram, cari akal biar halal. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana rusaknya, buruknya perangai orang-orang Yahudi. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, dijelaskan di sini dari sisi pembahasan terlebih dahulu. Nabi SAW menjelaskan, Innallaha wa rasulahu harrama. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Nah, di dalam bahasa Arab harusnya secara tata bahasa itu kan
Allah dan Rasulnya. Harrama dalam bahasa Arab itu bil ifrad, untuk menunjukkan satu orang. Misalkan gini, harrama Muhammadun al-khinzira. Muhammad mengharamkan daging babi. Jadi harrama itu seharusnya untuk berapa orang? Satu orang. Tapi kenapa di sini kan innallaha wa rasulahu, harusnya innallaha wa rasulahu harrama, panjang. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kan, kalau di tasrif sorob harrama harramu, kan begitu kan? Nah, ini kenapa cuman harrama, enggak harrama? Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Kenapa pakainya al-ifrad? Nah, di sini dijelaskan bahwa terkadang harrama di sini bisa memang juga bermakna ifrad atau bermakna tasniyah. Sebagaimana contoh yang lain adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkadang ada yang redaksinya memang hanya untuk satu orang, ada bisa untuk dua orang. Jadi kan harusnya innallaha wa rasulahu harrama. Misalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita berbicara tentang manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan yang namanya manisnya iman. An yakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai ya daripada selain keduanya. Ini menunjukkan keduanya. Namun ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, hal ini kalau dalam bahasa Arab kata kerja harrama memang bentuknya tunggal, ifrad. Namun di sini sejatinya ada yang dimahdzuf. Mahdzuf itu ada yang dihilangkan. Jadi kan innallaha wa rasulahu harrama. Namun takdir yang sebenarnya ya itu innallaha harrama wa rasulahu harrama. Jadi sebetulnya apa? Harramanya ada berapa? 2 kali disebutkan. Paham maksudnya? Jadi innallaha harrama wa rasulahu harrama. Allah mengharamkan dan Rasulnya pun mengharamkan. Tapi harrama yang pertama dimahdzuf. Ya, dimahdzuf. Dan ini banyak kita dapatkan, contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk dicari keridhoannya. Takdirnya adalah wallahu ahaqqu an yurdu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Tapi dihilangkan an yurdu yang pertama, jadi langsung ke yang kedua. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Bisa difahami? Jadi ketika dikatakan di hadis ini innallaha wa rasulahu harrama, sebetulnya apa? Innallaha harrama wa rasulahu harrama. Jelas? Ini kalau kita ambil dari sisi bahasanya terlebih dahulu. Nah, adapun hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah berbicara kepada kita tentang 4 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab ini, bayyana Jabir radhiyallahu taala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrimu hadhil asya' amal fathi bi Makkah. Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan bahwasannya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat penaklukan kota Makkah, yaitu tadi tanggal berapa? 20 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah atau bertepatan dengan 630 Masehi, terjadi yang namanya apa? Penaklukan kota Makkah. Ya, di mana Nabi membawa tadi 10.000 pasukan selain untuk menakut-nakuti dan juga untuk menunjukkan bahwasannya kaum muslimin saat ini sudah kuat. Dulu Nabi hijrah dari kota Makkah, kota Madinah dalam keadaan yang lemah. Kemudian Nabi membangun sebuah peradaban negara di Madinah dan kembali ke kota Makkah untuk mengajak orang-orang yang belum masuk Islam agar mereka masuk Islam. Ya. Wa yakunu hadzal bayan fi hadzal waqti wa fi hadzal makan bi munasabati dukhulil kuffari fil Islam. Nah, Nabi menyebutkan di dalam hadis ini ketika
penaklukan kota Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan bangkai, mengharamkan jual beli khamr, kemudian bangkai, babi dan juga patung. Nabi menjelaskan di Mekah dan pada saat Fathul Mekah tujuannya adalah bimunasabati dukhulil kufari fil Islam. Karena saat itu orang-orang kufar sudah mulai mau masuk ke Islam. Maka wahum yata'atuna hadhil muharramat, dan mereka saat itu orang-orang kafir yang ada di kota Makkah itu masih biasa melakukan 4 hal ini. Paham? Yaitu biasa apa? Jual beli khamar. Karena kan mereka belum masuk Islam. Kemudian yang kedua, bangkai. Ketiga, babi. Yang keempat adalah patung. Maka Nabi menyebutkan hadis ini dalam rangka apa? Untuk mengingatkan orang-orang kafir yang baru masuk Islam bahwasanya Allah mengharamkan yang namanya khamar, mengharamkan jual beli bangkai, mengharamkan jual beli daging babi, dan juga mengharamkan patung. Kenapa? Karena kan mereka memang biasa melakukan hal ini dan mereka baru mau masuk Islam. Maka Nabi ingatkan, kalau kalian masuk Islam, 4 perkara ini diharamkan. Dan bukan berarti makna hadis ini bahwa Nabi belum pernah menyampaikan tentang pengharaman ini. Paham maksudnya? Nabi sudah mengharamkan ini kepada kaum muslimin. Ya, tentang larangan khamr kan sudah diharamkan oleh Nabi. Larangan untuk menyembah patung atau berhala, larangan untuk menjual beli bangkai, dan juga larangan untuk menjual daging babi, ini sudah diharamkan. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa baru pada Fathul Makkah Nabi mengharamkan khamr. Faham maksudnya? Jadi sudah diharamkan sebelumnya, tapi Nabi mengatakan ini karena orang-orang kafir baru mau masuk Islam, dan ini biasa kebiasaan yang mereka lakukan. Sebagaimana dulu para sahabat yang lain sebelum penaklukan kota Makkah kan mereka juga masih mengkonsumsi minuman keras. Makanya diturunkan ayat itu secara tadarruj, secara berangsur-angsur. Tidak langsung dikatakan bahwa khamr itu haram. Kenapa? Karena khamr saat itu menjadi sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu, orang-orang kufar Quraisy. Makanya untuk menghilangkan sesuatu yang melekat dan menjadi kebiasaan yang turun-temurun, itu kan harus dikikisnya apa? Pelan-pelan. Ya, kalau kita ada pohon akarnya kuat menancap, kan nggak bisa langsung dicabut sekaligus. Ya, sedikit-sedikit sampai pada akhirnya kita baru cabut. Begitu juga ketika pengharaman minuman keras. Ya, dan juga pengharaman yang lainnya. Jadi maka di sini memberikan satu pelajaran, wa hada la yamna an yakuna tahrimuha qad hasala min qabl. Ya, bukan berarti pengharaman tentang 4 perkara ini belum terjadi sebelumnya. Jadi sudah terjadi, tapi Nabi mengungkapkan kembali dalam rangka apa? Karena penaklukan kota Makkah orang-orang baru masuk ke Islam. Bisa difahami sampai di sini? Nah, jadi pengharaman terhadap jual beli minuman keras, bangkai, kemudian akramakumullah, babi dan juga patung, ini sudah diharamkan oleh Nabi SAW. Namun Nabi ingin mengingatkan kepada orang-orang kafir yang akan masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah, bahwa Nabi mengingatkan hal ini diharamkan di dalam Islam. Kalau kalian masuk Islam, maka jangan sekali-kali jual beli khamr dan lain sebagainya. Kemudian, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Al-awwalu min hadhihi al-muharramat al-arba al-khamr. Dari 4 perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW, Nabi memulai dengan pengharuman khamr. Karena tadi kita sampaikan bahwa memang kebiasaan mereka itu minum khamr. Bahkan kalau kita baca sejarah tentang kondisi bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi SAW, itu rusaknya luar biasa. Gimana nggak dikatakan jahiliyah? Makanya dikatakan kenapa mereka orang-orang jahiliyah. Para ulama menjelaskan paling tidak ada 2 hal. Jahil memang mereka itu tidak berilmu, artinya jahil memang bodoh. Yang kedua karena perbuatan-perbuatan mereka perbuatan orang-orang jahil, perbuatan orang bodoh. Contohnya apa? Mereka menyembah berhala, menyembah patung yang mereka buat sendiri. Kan ini bodoh. Betul atau tidak? Membuat sesuatu yang dia buat dengan tangannya. Kemudian dia minta kepada sesuatu yang dia buat tangannya. Maka para ulama mengatakan disebut jahiliyah karena mereka
Bodoh menyembah sesuatu yang mereka buat. Kemudian juga para ulama mengatakan disebut jahiliyah karena memang perilaku-perilaku jahiliyah mereka. Ya, dimana kita tahu kalau kita baca sejarah tentang bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sangat rusak, baik dari sisi moral, akhlak dan juga budaya. Ya, kita tahu di antara kebiasaan mereka adalah minum khamar, main judi, main wanita. Bahkan disebutkan, ya, mereka itu ketika ingin menikahi seorang wanita, ya, satu orang wanita itu taruh bendera dengan warna khusus di depan rumahnya, berarti menunjukkan bahwasanya wanita tersebut ingin menikah. Caranya apa? Datangkan 10 laki-laki, kemudian bergaul dan berhubungan dengan wanita tersebut. Ketika hamil, maka si wanita tersebut boleh memilih dari 10 mana yang mau jadiin bapaknya. Jahatnya dulu orang-orang jahiliyah. Ya. Kemudian buruknya mereka apa? Menjual wanita untuk dijadikan budak. Dan mereka itu kebiasaannya adalah betul-betul merendahkan wanita. Makanya datang Islam untuk memuliakan wanita. Makanya di dalam Islam wanita itu sangat dihormati dan dimuliakan. Makanya kalau ada wanita zaman sekarang yang merasa kok saya di dalam Islam justru tidak dimuliakan, berarti dia belum memahami bahwasanya justru sejatinya Islam itu datang untuk memuliakan wanita, bukan untuk mengekang wanita. Ya. Zaman dulu lebih parah. Wanita dibunuh hidup-hidup. Gitu kan? Wanita dianggap sebuah barang yang diperjualbelikan di pasar. Dan tadi ketika ingin menikah, ya, mereka taruh bendera di depan rumahnya, kemudian mereka mempersilahkan 10 orang laki-laki untuk menggauli dirinya. Ketika hamil baru dia boleh tunjuk. Siapa saja yang ditunjuk nggak boleh ngelak. Saya pengen sama si fulan, ya sudah, berarti si fulan bapaknya. Ini kan rusak. Ya, belum lagi mereka biasa berjudi, kemudian bermuamalah dengan ribawiyah. Makanya datang Islam untuk apa? Menghancurkan akhlak moral yang buruk dan juga budaya-budaya yang buruk yang terjadi pada mereka. Kemudian jelaskan di sini wahiyya ummul khaba'ith. Kita tahu bahwasanya khamr itu adalah ummul khaba'ith, ibunya seluruh keburukan, biang keroknya seluruh keburukan. Betapa banyak keburukan berawal dari apa? Khamr. Makanya Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang candu dengan khamr. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kenapa para ulama mengatakan khamr itu adalah ummul khaba'ith? Karena memang betapa banyak kerusakan diawali karena khamr. Berapa banyak pembunuhan diawali karena minuman keras. Berapa banyak naudzubillah pemerkosaan, perzinahan diawali karena apa? Minum khamr. Ya, oleh karenanya sebagaimana dikisahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan ketika beliau mengatakan ijtanibu al-khamra. Jauhilah oleh kalian minum-minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras merupakan induk dari segala keburukan. Kemudian Utsman menceritakan tentang seorang ahli ibadah. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau hanya sekedar ahlul ibadah ini, ya, akan mudah terjatuh kepada kemaksiatan. Makanya Nabi SAW selalu membandingkan antara ahlul ibadah dengan ahlul ilmi. Beda orang ahlul ibadah. Ada orang ibadah tapi tanpa ilmu. Ibadahnya rajin tapi tidak berdasarkan ilmu. Ini rusak. Tapi di dalam Islam kita diperintahkan agar kita menjadi orang yang ahlul ibadah dikarenakan keilmuan yang kita miliki. Karena kalau orang sudah punya ilmunya tidak akan tergoncang. Ya, maka Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan pernah menceritakan tentang seorang ahlul ibadah yang biasa pergi ke masjid, rajin ibadah. Ya, ibadahnya rajin sekali. Dan beliau menceritakan tentang ahlul ibadah dari umat-umat sebelumnya. Tentunya bukan pada zaman Nabi SAW. Di mana ahlul ibadah ini, ya, disukai akramakumullah oleh seorang pelacur, seorang pezina. Ya. Hingga pada satu hari seorang pelacur ini mengirimkan seorang pembantunya kepada ahlul ibadah ini seraya mengatakan bahwasanya si fulanah mengundang engkau untuk menjadi saksi dalam sebuah perkara. Maka ahlul ibadah ini datang, pergi bersama pembantu tersebut, ya. Ketika sudah sampai di rumah, ternyata sang pelacur tersebut, sang pezina tersebut menutup seluruh pintu rumahnya. Sehingga tidak ada tersisa kecuali antara dirinya dengan seorang pelacur tersebut. Maka ahlul ibadah tersebut melihat seorang pelacur yang
Ya, secara penampilan seorang wanita yang cantik dan lain sebagainya. Kemudian mulailah dia terfitnah. Kemudian seorang wanita tersebut membawa satu gelas khamr. Kemudian dia memerintahkan bahwasannya dia diminta untuk minum khamr atau berzina dengan dirinya atau membunuh seorang bayi yang ada di sampingnya. Kemudian ahlul ibadah tersebut mengatakan, ya, dia mengatakan, demi Allah, kalau kamu tidak mau, demi Allah, sesungguhnya aku datang mengundangmu bukan untuk sebuah persaksian, tetapi aku mengundangmu agar engkau berhubungan dengan diriku. Ya, kalau enggak mau, aku akan teriak sehingga orang-orang akan datang, ya, untuk menangkap dirimu. Kemudian diberikan 3 pilihan tadi. Maka ternyata si ahlul ibadah tadi dia mengatakan, saya enggak mau bunuh karena membunuh itu dosa besar yang berat, dan saya juga tidak mau berzina. Kemudian dia mengambil khamar tersebut yang dia anggap itu lebih ringan dosanya. Kemudian dia minum khamar, kemudian terjadilah. Setelah minum khamar kemudian dia berhubungan. Setelah berhubungan akhirnya dia membunuh bayi tersebut. Lantas Utsman ibn Affan radhiyallahu taala mengatakan, fajtanibu al-khamra. Maka jauhilah oleh kalian khamar. Fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wa idmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibah. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya iman tidak akan menyatu dengan khamr dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Imannya atau dia berhenti dari minum khamr. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang khamr ini dikatakan ummul khaba'ith. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari seluruh macam kerusakan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang pernah minum khamar, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 tahun. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal yang di dalam perutnya masih ada minuman khamar, maka dia meninggal orang-orang jahiliyah. Ini di antara ancaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang senantiasa minum khamar. Dan di sini disebutkan bahwasannya wahiyya ummul khaba'ith li'anna syaribaha yas'a bi syurbiha li ilhaqi nafsihi bil majanin. Karena kita tahu orang minum khamar, kenapa khamar itu diharamkan? Karena khamar itu dapat menutup akal. Ya, kalau sudah tertutup akalnya sudah. Makanya kadang ada orang yang mau berantem itu sengaja minum khamar dulu katanya. Supaya apa? Supaya enggak kerasa apa yang dia pukul, ya. Dan lain sebagainya. Memang puncak daripada banyak keburukan diawali karena minuman keras. Ya, maka Islam sangat memperhatikan perkara ini. Ya, maka Nabi SAW mengatakan setiap yang memabukkan mau sedikit ataupun mau banyak maka hukumnya haram. Haram hukumnya. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjauhi ya minuman-minuman keras. Jadi ini yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minuman kerasnya itu haram untuk dikonsumsi dan hasil penjualannya juga haram. Nah, sebetulnya Nabi di sini ingin menjelaskan kepada kita bukan hanya sekedar konsumsinya saja, tetapi jual beli yang berkaitan dengan khamr itu pun haram. Bahkan para fuqaha, para ahli fikih ketika berbicara tentang hukum menjual sesuatu yang digunakan untuk hal yang haram maka haram juga. Walaupun pada hukum asalnya barang tersebut halal. Kita ambil contoh. Anggur. Anggur hukum asalnya halal atau haram? Halal. Bapak punya toko jual anggur. Hukum asalnya kita jual kepada siapa saja boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kepada ahlul kitab sekalipun, kepada orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang non-muslim boleh atau tidak? Boleh, karena ini muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibaha. Hukum asal dari muamalah adalah boleh. Gitu kan? Tetapi para ulama mengatakan menjadi haram hukumnya Anda menjual anggur Anda kepada seseorang yang kita tahu dia itu biasa meracik minuman keras dari anggur. Misalkan Bapak penjual. Ada seseorang, Masya Allah, dia biasa beli berkarung-karung anggur. Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Tapi kita tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa anggur yang dia beli dari kita akan digunakan untuk membuat khamr. Maka haram hukumnya Anda menjual anggur yang awalnya halal kepada orang tersebut, hukumnya menjadi haram.
Faham? Dari sinilah para ulama mengambil sebuah hukum, silahkan dikiaskan dengan hukum yang lain. Ya, contoh. Bapak punya ruko 10. Ya. Punya ruko 10. Kemudian datang orang bilang, "Pak, saya mau nyewa ruko Bapak." Dan kita tahu rukonya mau disewa untuk, mohon maaf, tempat prostitusi, perzinahan. Yang awalnya kita boleh menyewakan ruko ini kepada siapapun, tapi karena kita tahu ruko tersebut akan dipakai untuk sesuatu yang haram, maka menjadi haram. Jelas? Dan yang lainnya, misalkan apa? Jual apa lagi? Jual beras. Ya, berasnya digunakan untuk apa? Untuk apa misalkan? Sesuatu yang haram. Nah, bikin tape mungkin ya. Tapenya sampai difermentasi sampai memabukkan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau kita tahu memang akan digunakan. Kecuali kita nggak tahu. Oh kalau gitu Ustaz, saya nggak mau nanya lah. Orang saya mau jual apapun saya nggak mau nanya mau dipakai apa. Ya kalau kita tahu nggak boleh. Kecuali kita tidak tahu. Yang jadi masalah sudah tahu pura-pura, nah tidak tahu ini yang masalah. Ya, jadi nggak boleh. Ini hukumnya apa? Haram. Bisa difahami sampai di sini? Taib. Wasaniya al-mayyitah. Nah, ini akan kita juga jelaskan karena banyak sekali permasalahan terkait dengan bangkai. Wasaniya al-mayyitah. Yang kedua yang diharamkan oleh Nabi SAW apa? Bangkai. Fayuhramu akluha illa lidarurah. Maka haram hukumnya bangkai itu dikonsumsi kecuali apa? Dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat ini baru boleh dikonsumsi. Namun pernah kita jelaskan di majlis ini, tentu dikonsumsi sekadarnya untuk menjadikan dirinya tidak binasa. Ya, bapak-bapak pergi ke hutan, ternyata tersesat, kemudian dapat seekor babi, kemudian kita buru, kita ambil, kita sembelih, kemudian kita panggang. Ya, dihabiskan 1 ekor. Nah, ini namanya memanfaatkan keadaan. Enggak, jadi cukup apa? Makan sesuatu yang sampai membuat supaya kita tidak binasa. Ya. Kemudian sebagaimana pernah saya jelaskan, ya. Misalkan kita makan apa? Salak, kemudian bijinya keselak. Ya, bijinya kita makan juga, keselak akhirnya. Tidak ada minuman kita sudah cari-cari kecuali ada khamr di meja kita. Boleh? Boleh kita minum, tapi jangan dihabiskan 1 botol. Cukup hanya untuk apa? Menurunkan biji salaknya, ya. Kalau bisa biji salaknya bisa keluar tanpa harus minum khamr, itu jauh lebih baik. Ya, tapi jangan juga sengaja. Ya, dicari-cari biji salak supaya apa? Keselak, ini lebih parah lagi, ya. Baik. Apa dalilnya? Tentu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan. Ya, semuanya jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Illa ma turirtum ilaih, kata Nabi. Kata Allah, kecuali seseorang yang terpaksa, ya, sehingga kalian harus makan atau dalam keadaan darurat. Allah juga berfirman, "Faman iturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih." Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya, maksudnya memakan yang haram sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, lihat, wala 'adin fala itsma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan hal ini disesuaikan dengan satu kaidah usul, ya, atau qawaid al-kulliyah al-kabirah, yaitu tentang al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu, ya, menyebabkan adanya kemudahan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan agama yang sulit. Ya, ketika orang dalam keadaan darurat, ya, dan memang dia harus mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka ini dibolehkan tapi sekedarnya saja. Ya. Dan ini sesuai dengan satu kaidah cabang daripada al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang diharamkan. Nah, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Wa yustasna min dzalika jilduha idza dubik. Dijelaskan di buku yang di hadapan antum, dikecualikan dari hukum yang haram ini adalah kulitnya yang sudah disamak. Jadi hukum asal mengkonsumsi bangkai itu apa? Haram. Kecuali kulitnya yang sudah disamak.
itu baru boleh digunakan dan jadi halal. Jelas? Jadi kalau ada bangkai, nggak boleh kita makan. Tetapi kalau bangkainya itu dari binatang yang boleh untuk disembelih dan boleh dimakan, maka halal hukumnya untuk digunakan, untuk dimanfaatkan kulitnya selama setelah disamak. Disamak itu apa? Dibersihkan kotorannya, apakah itu dengan garam atau dengan zat yang lain, sehingga menjadikan kulit tersebut bisa digunakan. Nah, akan kita sebutkan beberapa permasalahan fikih dari permasalahan ini, karena banyak sekali yang bertanya biasanya, Ustaz kalau begitu boleh enggak pakai tas atau pakai kulit ular, dari kulit buaya, atau hanya bolehnya dari kulit domba saja? Nah, ini akan kita bahas. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama akan kita sebutkan terlebih dahulu supaya kita pahami dalil-dalil tentang masalah pemanfaatan kulit, ataupun baik itu dari hewan yang memang disembelih secara syar'i ataupun dari bangkai. Yang pertama adalah hadis dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha." Pernah satu hari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, yang ditarik-tarik. Ya. Faqala lau akhadtum ihabaha. Sekiranya kalian mengambil kulit tadi, ya, untuk dimanfaatkan. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu innaha mayyitah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kambing tadi adalah bangkai. Maka Nabi mengatakan, yutahhiruha alma wal qard. Hendaklah kalian bersihkan dengan air dan al-qard. Qard itu satu bahan tertentu yang ada di Timur Tengah yang memang digunakan untuk membersihkan apa? Atau menyamak kulit. Kemudian di antara dalil yang lain adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihab faqad tahur." Jika kulit hewan sudah disamak, maka kulit tersebut menjadi suci, boleh digunakan. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dari An Salamata ibni Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maita tuhuruha. Beliau mengatakan menyamak kulit bangkai adalah dengan cara mensucikannya. Maka dalil-dalil di atas ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya menggunakan atau memanfaatkan kulit dari bangkai selama disamak. Ini syarat utamanya. Jadi hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi, bahwa kulit apa saja yang sudah disamak maka akan menjadi suci. Ini hukum asalnya, nanti akan kita perinci. Baik berasal dari hewan yang suci ketika hidupnya, seperti apa? Unta, sapi, kerbau, kambing, ya. Ataupun dari hewan yang tidak suci ketika hidupnya seperti anjing dan babi. Ini hukum asalnya dulu. Ya, kalau kita mengacu kepada hadis siapa? Ibnu Abbas. Berarti semua hewan, baik itu hewan yang halal untuk dimakan atau hewan yang tidak halal dimakan, selama kulitnya itu sudah disamak, maka hukumnya boleh digunakan. Ini hukum asalnya. Namun menurut madhab Hambali dan juga pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa kulit bangkai yang menjadi suci adalah kulit dari hewan yang halal disembelih saja. Nah, dari hukum yang umum tadi menjadi sebuah khusus, bahwa pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dari madhab Hambali mengatakan bahwa yang boleh itu tidak semua kulit hewan, hanya kulit hewan yang halal untuk dimakan. Ya. Dan hal ini adalah kesimpulan daripada hadis Maimunah yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kulit dari hewan yang tidak halal disembelih walaupun suci sudah disamak, seperti kulit kucing misalkan, ya, tidaklah suci kulitnya walaupun sudah disamak. Kenapa? Karena penyembelihannya tidak halal. Ya, jadi bukan berarti kucing akan menjadi halal ketika disembelih dengan cara syar'i. Ambil kucing kemudian bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, oh jadi halal, enggak. Ya. Atau antum ambil satu ekor babi akramakumullah, kemudian antum bilang ini jadi halal ketika saya sembelih dengan cara syar'i. Jadi enggak harus dipukul, tapi disembelih dengan cara syar'i maka jadi halal, enggak bisa.
Tetap jadi haram. Dengan pendapat inilah bahwa yang hanya halal itu adalah hewan yang apa? Yang halal dimakan. Adapun yang haram, maka hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Nah, maka berangkat dari pendapat ini, untuk pendapat kehati-hatian, maka memang yang terbaik adalah boleh memanfaatkan kulit hewan untuk kita gunakan, apakah jadikan tas ataukah jadikan sabuk ataupun yang lainnya, hanya pada binatang-binatang yang memang halal untuk dimakan. Ya, walaupun tadi memang ada keumuman dalil tadi, namun sebagai bentuk warok, kehati-hatian kita supaya tidak terjatuh kepada keharaman, lebih baik kita tinggalkan. Apalagi zaman sekarang, kenapa harus pakai sabuk dari kulit buaya misalkan, buat apa? Membuat gaya-gayaan. Ya, atau masih banyak pilihan yang lain. Ya kan? Kenapa harus pakai buaya? Ya. Apakah ketika antum pakai sabuk yang dari kulit buaya jadi tiba-tiba antum jadi tambah ganteng? Kan enggak kan? Ya mungkin orang hanya ya, apalagi kalau pakai sabuk, mungkin antum pakainya apa? Bajunya dikeluarkan enggak kelihatan sama orang. Apa yang harus pakai? Dari yang apa? Dari kulit binatang yang diharamkan. Ya, untuk apa? Kita beli taplak meja kemudian dari kulit misalkan apa? Singa misalkan. Untuk apa? Ya, belum lagi harganya mahal dan lain sebagainya. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, berdasarkan pendapat yang tadi, yang menyatakan sucinya kulit apapun yang sudah disamak, ya, ini pun dikecualikan oleh para ulama, kecuali hewan-hewan yang buas atau hewan-hewan yang haram, seperti tadi kulit buaya, kulit harimau, apalagi, ya, kulit singa dan lain sebagainya, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Sesuai dengan apa yang dijelaskan, ya, dari hadis Miqdam, di mana beliau pernah mendatangi Muawiyah lantas berkata kepadanya, ansyaduka billah, sampai dia bersumpah, aku bersumpah dengan atas nama Allah, kata beliau. Hal ta'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubusi juludis siba war rukubi 'alaiha. Aku bersumpah dengan atas nama engkau. Dia mengatakan, bukankah engkau tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengenakan kulit dari hewan buas dan menungganginya di atasnya? Maka dia mengatakan, qala na'am. Iya. Maka berdasarkan dalil inilah, ya, kesimpulannya bahwa menggunakan aksesoris dari kulit hewan yang halal itu boleh digunakan. Adapun dari binatang yang haram untuk dimakan, maka ini tidak boleh kita gunakan walaupun sudah disamak. Dalam rangka satu, kehati-hatian. Yang kedua juga, sebagian para ulama di antara madhab Syafi'i mengatakan bahwa ya kulit binatang yang buas itu najis. Ya, misalkan kulit babi, kulit anjing, itu kan najis. Ya, walaupun sudah disamak, ya paling tidak itu juga najis. Jadi kalau kita ingin mengambil pendapat yang lebih hati-hati, maka lebih baik tidak usah menggunakan. Kalau begitu bagaimana hukum menjualnya termasuk? Kalau kita menganggap bahwa hukumnya haram menggunakan sesuatu yang dari binatang yang haram tadi, maka juga tidak boleh kita menjualnya. Ya, tidak boleh menjualnya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, wasalis al-khinzir. Yang ketiga yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akramakumullah, babi. Fala yajuzu akluhu wala bai'uhu. Maka haram hukumnya kita mengkonsumsi dan juga menjualnya. Wa kullu ma yuhramu akluhu, ini kaidah. Setiap yang haram untuk dimakan, minad dawab, dari binatang melata, fal maitatu, maka bangkainya dan juga yang disembelih hukumnya sama haram. Jadi binatang yang haram untuk dikonsumsi, baik dia dalam keadaan bangkai ataupun disembelih dengan cara syar'i sekalipun, tidak menjadikannya menjadi halal. Ya, jadi punya babi kemudian yang penting sembelih dengan cara syar'i jadi halal, nggak bisa. Ya, atau ya udah kalau begitu ambil apa? Kulitnya saja. Kulitnya kita manfaatkan, kita samak, maka hukumnya haram. Oh, kalau begitu, kalau kulitnya nggak boleh, kita olah jadi minyak. Minyaknya kita konsumsi. Jadi haram? Ya haram. Nggak jadi halal. Nah, inilah yang menjadikan Nabi akhirnya sampai melaknat dan juga mendoakan keburukan kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu ngeyel. Sudah dibilang haram, cari cara supaya halal. Dan ini terjadi pada zaman kita. Bukan hanya pada masalah ya binatang yang halal atau haram. Banyak hal sudah jelas-jelas haram, tapi dicari cara supaya itu jadi halal. Atau paling tidak ada mendekati syar'i-syar'inya sedikit.
Ya kan? Sudah jelas-jelas haram, apalagi berkaitan dengan masalah ribawi. Ya. Dibuat, dicari dalil-dalil untuk mendukung, ya paling tidak ini boleh. Ya. Banyak sekali, atau paling tidak diubah namanya. Ya. Pengubahan nama menjadi syar'i tidak menjadikan yang sesuatu haram menjadi halal. Ini kan banyak. Nah, makanya Nabi ingin mengingatkan kita jangan seperti orang Yahudi, ngeyel. Sudah dibilang haram, cari cara. Oh iya, bangkai itu haram. Kalau begitu kita olah bangkainya, jadiin minyak. Kemudian minyaknya kita gunakan untuk apa? Ngecat apa? Kapal laut. Atau untuk apa? Dipakai untuk lampu dan lain sebagainya. Kan manfaat, iya manfaat, tetapi sesuatu yang haram untuk dikonsumsi maka juga haram, baik itu apa? Bangkainya juga apa? Yang sudah disembeli. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Yang keempat adalah al-asnam, termasuk di dalamnya adalah patung. Ya. Fala yajuzu bai'uha wala iktina'uha. Tidak boleh kita jual. Ya, bagi bapak-bapak yang punya bisnis jual-jual patung, ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir patung itu digunakan sarana untuk apa? Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Atau bapak-bapak yang punya patung saat ini di rumah, mau patung apapun, lebih baik kita apa? Hancurkan. Ya, Ustaz, saya beli patung binatang di rumah. Ya, untuk apa? Ya, tidak manfaat sama sekali. Ya, maka yang terbaik adalah hancurkan. Kalau sudah dihancurkan, boleh dimanfaatkan? Kalau ini boleh. Ya, misalkan bapak punya patung gede, kemudian dihancurkan, ada batu batanya diambil kemudian digunakan untuk yang lain, boleh atau tidak? Boleh. Yang tadi tidak boleh adalah yang dimakan. Hukumnya haram, tidak boleh juga digunakan untuk yang lain. Tapi kalau patung, para ulama mengatakan li'annaha suni'at li ibadatiha, karena betapa banyak orang membuat patung itu untuk disembah. Bal yajibu tahtimuha wa kasruha, maka wajib untuk menghancurkannya. Wala ba'sa bil intifa'i bi'a ba'da taksir fil bina'i wa nahwi. Maka boleh seseorang untuk memanfaatkan bekas dihancurkannya patung tadi untuk digunakan bangunan. Itu boleh. Itu hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menjadi apa? Patung. Nanti ada orang lagi, Ustaz, kalau begitu kan tadi udah nggak jadi kulit lagi, Ustaz. Sudah jadi minyak. Nah, itu kan dimakan. Nggak boleh. Hukum asalnya apa? Haram. Nggak boleh kita gunakan untuk apapun. Ya, walaupun yang tentang asnam pun khilaf juga para ulama. Kalau kita baca dalam kitab Al-Jami' Ulumul Hikam, panjang sekali dibahas. Beberapa halaman terkait dengan poin yang keempat ini. Tapi secara singkatnya kita katakan, kalau sudah dihancurkan, maka boleh untuk dimanfaatkan. Ya, boleh untuk dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini, qala al-Hafidz fil Fath. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, ya, di buku antum di halaman 260, bahwasanya ucapan Nabi SAW, bagaimanakah perkataan para sahabat yang bertanya, bagaimanakah dengan lemak bangkai yang biasa digunakan untuk mengilapkan perahu, mengolesi kulit serta untuk meminyak lampu, yaitu apakah boleh dijual karena memiliki manfaat seperti yang disebutkan? Kan itu yang ingin ditanyakan oleh sahabat. Oke, kita sepakat bahwa apa? Bangkai itu haram. Lalu bagaimana kalau bangkai itu tadi diolah, dikonsumsi, diolah menjadi barang yang lain kemudian dimanfaatkan? Kan ada nilai manfaat. Boleh atau tidak? Maka Nabi menjawab apa? La huwa haramun. Tidak boleh. Itu hukumnya haram. Ya. Kenapa dikatakan haram? Ya. Dan juga hasil penjualnya itu haram. Demikianlah hadis ini ditafsirkan oleh sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Sebagaimana ulama juga menafsirkannya haram untuk memanfaatkannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan haram untuk memanfaatkan. Menurut mereka hukum asalnya bagian dari bangkai tidak boleh dimanfaatkan kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Apa yang dikhususkan oleh dalil tadi? Binatang bangkai yang sudah disamak dari binatang yang halal untuk dimakan. Ini yang dikecualikan. Adapun dari binatang, baik itu bangkai ataupun yang disembelih dengan cara syar'i sekalipun tapi dia haram untuk dimakan, maka yang paling kuat pendapatnya apa? Haram untuk dimanfaatkan walaupun sudah disamak. Walaupun sudah disamak. Walaupun kita bilang ada pendapat yang mengatakan boleh, tetapi untuk menjaga kewaraan dan kehati-hatian kita dalam
bermuamalah dengan sesuatu yang haram, maka lebih baik kita tinggalkan, ya. Kemudian di sini ikhwatal Islam, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW mengatakan qatalallahu al-yahud. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahud. Kenapa? Nabi sampai kesal, melaknat, mendoakan keburukan orang-orang Yahudi. Dan ini juga diantara dalil bolehnya kita mendoakan laknat untuk orang-orang Yahudi. Makanya diantara doa yang hendaklah kita baca, terutama di masa-masa saat ini, dalam qunut nazilah kita, di mana saudara-saudara muslim kita di Palestina dibantai, dihabisi oleh mereka, maka kita boleh doakan laknat kepada mereka. Ya, Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Kita boleh melaknat mereka, mendoakan dengan keburukan. Sebagaimana Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang Yahud. Kenapa? Karena mereka ini ngeyelnya luar biasa. Dari dulu ngeyelnya luar biasa. Nanti akan kita jelaskan. Udah ngeyel, ya, enggak mau menerima kebenaran, ya, dan seorang yang paling banyak memusuhi kaum muslimin mereka. Kita bukan sedang menyebarkan kebencian, tapi memang ini bahasa Al-Qur'an. Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran betapa bencinya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Sampai-sampai Allah mengatakan walan tardo. Allah menggunakan lan. Lan itu artinya tidak akan pernah ridho selama-lamanya. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Ya, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada orang-orang Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Ini yang mengatakan siapa? Al-Quran. Jadi kalau orang bilang, wah itu bahasa ujaran kebencian, itu bahasa, ya bukan baca kebencian. Ini Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Bukankah kita orang muslim harus percaya dengan Al-Quran? Nanti akan kita jelaskan beberapa dalil yang disebutkan bagaimana Allah menjelaskan sifat buruknya orang-orang Yahudi. Salah satunya apa? Ini kata Allah, innallaha harrama alaihimus syuhum, di mana Allah haramkan kepada mereka lemak. Ya, terutama lemak dari binatang-binatang yang diharamkan. Fa'ajmalu, kemudian mereka olah. Oh, kalau begitu enggak usahlah. Ya, kalau bangkainya nggak boleh digunakan, dari ustadz-ustadz yang mungkin ya bolehlah. Nah, udah itu jadi dalil. Ya, akhirnya 10 ustadz dia tanya, mana yang membolehkan, itu yang diambil pendapatnya. Padahal 9 bilang itu nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya mencari-cari pembenaran. Ya. Jadi kalau kita dalam beragama ketika itu memang dikatakan haram, ya sudah tinggalkan. Ya, nggak usah cari apa? Hilah. Inilah ilah Yahudi. Fa innallaha lamma harrama alaihim syuhum ajmaluha ay adabuha wa ba'uha wa akalu athmanaha wallahu idza harrama syai'an harrama thamanah. Jadi Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka haram juga kita untuk mengambil penjualannya. Nah, ini penting. Kaidahnya, kalau Allah sudah haramkan sesuatu, berarti haram kita untuk mengambil keuntungannya. Ada orang mengatakan, Ustaz, banyak kok orang-orang muslim yang jual ular. Dijual. Hukumnya haram atau halal mengkonsumsi ular? Haram. Ah, kan kita cuma jual. Ustaz, saya nggak konsumsi, Ustaz. Yang makan kan orang lain. Yang penting saya dapat untungnya. Untung dari kita menjual tersebut halal atau haram? Haram. Jadi hukum asalnya, sesuatu yang Allah haramkan, maka juga haram penjualannya. Kaidahnya mudah. Sesuatu yang Allah haramkan, maka haram juga penjualannya dan mengambil untung dari penjualan sesuatu yang haram tersebut. Ustaz, tapi kan barang yang haram tadi manfaat, Ustaz. Ternyata secara medis bisa menyembuhkan. Sudah pernah kita bahas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berobat dengan sesuatu yang haram. Berarti yang jual obat dengan bahan yang haram, maka hukumnya juga haram. Ya, ini kaidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walihada da'a alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada mereka. Sedikit ikhwatal Islam, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, saya tambahkan beberapa dalil di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi tentang ya keburukan sifat orang-orang Yahudi. Selain tadi sifatnya adalah mereka apa? Suka mempermainkan hukum Allah, ya, yang sudah jelas halal, haram dijadikan halal, ya, yang halal dijadikan haram, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 82, Allah mensifati tidak ada orang yang lebih besar permusuhannya terhadap orang Islam kecuali siapa? Orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda. Kata Allah, pasti. Lihat, sampai Allah menggunakan nunut taukid, lamu taukid. Penekanan, pasti, betul-betul kata Allah, kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi.
Sampai detik ini mereka nggak akan pernah ridho sama orang Islam. Ya, sehingga antum lihat bagaimana pembantaian mereka, tidak pernah lihat mau anak kecil, mau orang tua, mau di rumah sakit, mau di mana, mereka bantai sehabis-habisan. Karena mereka nggak punya apa? Rasa iba dan belas kasihan. Ya, mereka orang-orang yang paling besar permusuhannya terhadap orang Islam. Kemudian di antara sifat buruk orang Yahudi secara singkat yang harus kita jauhi supaya jangan sampai sifat Yahudi tersebut ada pada diri kita. Yang pertama, mereka sangat suka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Lihat, orang Yahudi itu paling suka namanya apa? Tadi, antara yang hak dan yang batil dianggap apa? Sama. Ya, dicampur adukan. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil? Wa taktumunal haqqa. Kemudian sifat berikutnya, mereka itu suka menyembunyikan kebenaran. Ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin, di antara kebenaran yang mereka sembunyikan adalah ketika kabar tentang nabi yang terakhir yang akan diturunkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu tahu bahwasanya nabi yang terakhir siapa yang turun? Nabi Muhammad. Tapi karena kedengkian yang ada pada diri mereka, mereka ingin nabinya itu yang terakhir lahir dari kaumnya. Sehingga mereka menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Allah kabarkan, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian biasa menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Ini sifat buruk orang Yahudi yang harus kita jauhi. Kemudian yang kedua, lihat. Allah nyatakan sifat buruk mereka adalah mereka itu suka hasad, dengki, iri. Nah, berarti ini menunjukkan kepada kita jangan sampai ada pada diri kita yang namanya hasad dan dengki. Karena memang iri dan dengki ini sifatnya orang Yahudi. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, kata Allah. Sebagian daripada ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lihat, mereka bagaimana berusaha agar orang Islam itu banyak yang murtad. Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Maka kenapa kita nggak percaya? Allah yang katakan bahwasanya mereka itu paling usaha bagaimana orang-orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Mim ba'di imanikum kufara. Setelah mereka dapat iman, diberikan hidayah oleh Allah, mereka kembali lagi kufur. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim. Karena hasad yang ada pada diri mereka. Iri, dengki, enggak akan pernah ridho sama kaum muslimin. Allah menyatakan tentang sifat buruknya orang-orang Yahudi. Kemudian yang berikutnya secara singkat, di antara sifat buruknya orang Yahudi, mereka itu suka ingkar janji. Nah, berarti kita orang muslim jangan sampai ingkar janji. Dan mereka paling suka mengubah ayat-ayat Allah. Lihat, ayat-ayat Allah aja mereka rubah. Ya. Dan mereka merupakan orang-orang yang pengkhianat. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 13. Nanti silakan dibaca. Kemudian yang keempat, tadi sifat buruk mereka itu cari-cari alasan supaya melanggar ketentuan Allah. Yaitu yang hadis yang kita bahas tadi. Qatalallahu al-yahud harrama alaihimus syuhum faba'uha wa akalu athmanaha. Sifat mereka itu cari-cari alasan gimana mereka bisa melanggar aturan Allah. Jadi memang mereka itu sukanya apa? Melanggar aturan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mereka itu keras hatinya. Lihat. Allah sampaikan orang Yahudi itu keras hatinya. Makanya mau dinasehatin, mau dikasih peringatan sebagaimanapun keras hatinya. Bahkan saking kerasnya lebih keras daripada batu. Allah katakan di dalam Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Ya, kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Lihat. Keras mereka, makanya susah dinasehatin, susah dikasih taunya, ngeyelnya luar biasa. Ya. Ini membantah untuk kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi itu orang-orang terbaik. Tidak ada. Justru apa? Orang yang buruk Allah akan sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah nyatakan sifat buruk mereka, orang Yahudi itu serakah terhadap dunia dan takut mati. Makanya lihat di Palestina saat ini, ya mereka itu sebenarnya takut mati, takut sekali. Ya, makanya mereka itu berangan-angan untuk tinggal ribuan tahun di dunia ini. Makanya mereka betul-betul bagaimana dunia itu jadi hal yang pertama di tangan mereka. Dan kita lihat memang secara fakta, kalau dari sisi dunia mereka orang-orang yang menguasai dunia, betul atau tidak? Hartanya banyak, jabatannya melimpah, karena memang itu tujuan hidup mereka. Dan mereka takut mati, karena mereka tahu kalau mati mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan hal ini dalam Al-Qur'an, "Wala tajidanna ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku
yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kata Allah, dan engkau Muhammad sungguh akan melihat, akan mendapati orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak, paling rakus terhadap dunia. Allah yang nyatakan. Mereka memang rakus. Makanya kita jangan silau ketika melihat, tuh lihat, orang Yahudi itu maju. Dunianya, Masya Allah, hartanya banyak. Ya jangan silau, karena memang tujuan mereka hidup di dunia hanya untuk apa? Dunia. Sampai Allah katakan, wahai Muhammad, engkau akan dapati orang yang paling rakus, paling tamak terhadap dunia ini siapa? Orang Yahudi. Bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, kata Allah. Lihat. Pengen hidup lama di dunia, makanya takut mati. Ya, mereka takut mati. Ya. Padahal umur panjang mereka tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. Allah ingatkan, sekalipun umur kalian 1000 tahun di dunia, kalau sudah meninggal dalam keadaan kekufuran, tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang berikutnya, bahwasanya tadi mereka itu takut mati. Ya, Allah nyatakan di dalam surat Al-Jumu'ah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydikum wallahu alimun bidzalimin. Dan mereka itu tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya. Takut mati mereka. Pengecut. Mereka itu apa? Pengecut, takut mati. Ya, tidak pemberani. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian di antara sifat mereka itu mereka suka melakukan dosa. Makanya mereka itu suka apa? Melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 62, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aqlihimus suh labi'sa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang-orang Yahudi berlomba-lomba dalam berbuat dosa, berbuat permusuhan. Ya. Dan mereka memang sukanya apa? Rusuh. Sukanya apa? Buat pertikaian. Ya, Allah sudah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran, dan mereka suka sekali memakan yang haram. Ya, labi sama kanu ya'malun, sungguh buruklah perbuatan mereka yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu surat yang sering kita baca dalam salat kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu bukanlah jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepadanya, itu jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Maka dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita jangan mengikuti sifatnya orang Yahudi. Ya, enggak boleh iri, dengki, hasad, kemudian suka permusuhan, suka apa? Mengotak-atik hukum Allah, ya. Suka makan makanan yang haram. Ini kan sifat-sifat Yahudi yang harus kita jauhi. Jadi kalau kita saat ini ya ingin mendukung saudara-saudara muslim kita, salah satunya adalah jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan sifat-sifat yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, kita doakan mereka, kita doakan saudara-saudara muslim kita bantu semaksimal kita, ya. Karena bagaimanapun yang kita lihat saat ini, bagaimana saudara muslim kita dibunuh, bagaimana saudara muslim kita dibantai, maka tentu paling tidak kita menolong mereka dengan kacamata kemanusiaan. Kita tolong mereka, kita bantu. Kalau kita bisa doakan mereka dalam setiap kunut nazilah kita doakan. Karena bagaimanapun mereka saudara kita, bukankah mereka adalah al-muslimu akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim itu bersaudara, mereka saudara-saudara kita. Yang di hadapan kita mereka dibantai, mereka dibunuh, maka kita tolong paling tidak dengan doa-doa kita. Doakan mereka. Ya, di waktu-waktu mustajab kita. Kalau kita bisa melaksanakan kunut nazilah, ya, kalau kita bisa bantu secara finansial, bantu, karena mereka adalah saudara muslim kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hadis ini memberikan satu pelajaran penting kepada kita tentang 4 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahwa segala sesuatu yang diharamkan berarti haram juga kita mengambil keuntungan dari penjualannya. Ya, Allah haramkan khamar karena kita tahu bahwasanya di sana ada mafsadat yang sangat besar. Kemudian Allah juga haramkan ya apa? Bangkai, karena di sana juga kalau kita konsumsi jelas akan memudaratkan tubuh kita. Kemudian Allah haramkan kepada kita makan babi, itu juga jelas ada kemudaratan di sana. Kemudian kita dilarang juga untuk ya berjual beli dengan patung, karena di sana menjadi wasilah seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan 1-2 mungkin, karena qadarullah ada kegiatan lain yang harus saya ikuti. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara singkat.
Ada atau tidak ada? Nah, bagus. Pertanyaan baik. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan mainan robot-robotan atau boneka? Ini termasuk patung yang dilarang dijual atau tidak? Maka para ulama menjelaskan, jika itu hanya sekedar untuk mainan, ya, dan itu tidak untuk dimuliakan, artinya untuk namanya robotan mainan itu kan apa? Mau dilempar ke sana ke sini, ya, nggak harus dimandikan 7 rupa kan? Nah, kalau selama itu hanya sekedar mainan yang digunakan, ya, dan itu artinya dihinakan, mau ditaruh dimanapun ya terserah, atau dimainin sama anak-anak kita, itu masalah. Tidak termasuk ke dalam hukum patung. Ya, jadi boneka ataupun mainan-mainan yang memang digunakan untuk bermain, hanya sekedar untuk bermain anak-anak kita, dan tidak dimuliakan secara khusus, ini tidak masalah. Kecuali Bapak punya robot, ya, robotnya dimuliakan, dikasih tempat khusus, dimandikan setiap bulan pakai kembang 7 rupa, ya. Kemudian apa? Tiap pagi dilapin. Kemudian kita menganggap itu menjadi wasilah keberuntungan. Dengan adanya robot itu, rumah kita jadi berkah, anak jadi pinter misalkan. Nah, kalau seperti ini nggak boleh hukumnya. Tapi kalau boneka yang memang dalam rangka lil ihana, untuk kita hinakan, ya mau ditaruh di mana, mau anak-anak kita cabut matanya, mau dicabut ya kakinya, itu nggak masalah. Itu tidak termasuk ke dalam hukum patung tadi. Wallahu taala alam. Baik. Yang pertama tentang bagaimana dengan produk-produk yang saat ini sedang diboikot, yang tadinya hukumnya halal, kalau kita membeli takutnya membantu orang kafir memerangi Palestina, bagaimana hukumnya? Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman. Permasalahan ini tentu permasalahan yang panjang kalau kita jelaskan, kemudian juga permasalahan yang juga sangat sensitif, karena tentu setiap orang memiliki pandangan berbeda-beda dalam masalah ini. Namun saya ingin menggarisbawahi, kalau sekiranya kita tahu bahwa produk tersebut memang memiliki peran besar, ya, dalam membantu orang-orang Yahudi untuk membunuh, membantai kaum muslimin, maka tentu yang terbaik sikap kita apa? Menjauhi. Ya. Jadi saya hanya akan menjawab dari sisi itu. Jadi kalau kita tahu bahwa barang itu, merek tersebut kita tahu betul-betul digunakan dan keuntungannya untuk membantai, maka tentu sebagai bentuk kepedulian kita dan bentuk ta'awun kita kepada saudara muslim kita supaya tidak terjadi pembantaian dan lain sebagainya, maka lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau kita nggak tahu, apalagi kita masih samar-samar nggak jelas, ya, ini digunakan atau tidak, maka selama itu barangnya halal masih boleh kita untuk konsumsi. Itu saja dulu, ya. Jadi kalau kita tahu betul-betul barang itu memang digunakan penghasilannya untuk membantai dan kita yakin itu, maka tentu kita sebagai seorang muslim maka kita ridho. Apakah kita ridho? Ya, saudara kita dibantai dengan apa yang kita konsumsi. Tentu sebagai seorang muslim maka kita tinggalkan. Kecuali kita nggak tahu, kita nggak jelas, ya. Namun pada saat kondisi seperti ini, kalau memang itu dalam rangka membantu, ya, maka tidak apa-apa. Sementara kita tinggalkan kalau memang ada sesuatu yang lebih baik untuk kita gantikan. Walaupun kalau kita nggak tahu, ya, dan itu memang halal dikonsumsi, boleh atau tidak? Ya boleh saja. Nah, itu saja dulu, ya. Karena permasalahan ini juga cukup sensitif. Kalau kita memandangnya dengan hal yang lain, ya, di zaman medsos seperti ini, ya, akan membuat kita juga pada akhirnya saling melemahkan satu dengan yang lain, ya. Jadi ini juga mohon bijak dalam permasalahan seperti ini, ya, karena kita sebagai seorang muslim bagaimanapun kita harus punya peran untuk membantu saudara muslim kita. Kemudian terkait hukum di sini? Hukum jual beli mencit. Mencit itu tikus. Tikus itu halal atau haram? Kaidahnya tadi seperti apa? Kaidahnya seperti apa? Jelas kan? Sesuatu yang haram maka tidak boleh dijual. Ya, kalau kita tahu itu pendapatnya haram, maka sudah hukumnya jelas.
Hukumnya jelas. Terlebih juga ada beberapa larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Wallahu taala alam. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.